Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan membaca kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'i Kitab wa Sunnah karya Syekh Abdussalam bin Barjas bin Alu Abdul Karim. Kita sampai ke perhatian salaf terhadap masalah asam wa ta'at, mendengar dan taat kepada pemimpin penguasa kaum muslimin. Kita baca. Wahtimamu salafi bihadal amri tahmiluhu suwarun kathiratun nuqilat ilaina anhum aktasiru ala suwarin minha. Perhatian salaf terhadap masalah ini, perkara ini, tergambar dalam berbagai suar, kejadian ataupun kasus, nukilat yang dinukilkan kepada kita. Aktasiru ala suwarin minha, dan aku akan meringkaskan beberapa gambaran di antara. Yang pertama adalah as-suwarul ula, at-tahdhiru minal khuruji alaihi. Gambaran pertama adalah tahdhir atau peringatan minal khuruji alaihi, dari keluar dari ketaatan. Misalu dzalika, contoh dari itu, maqama bihil imamu Ahmad bin Hanbalin, imamu ahli sunnati rahimahullahu ta'ala, haitsu kana mithalan lis sunnati fi muamalatil wulati. Di antara kasus dan kejadian yang paling puncaknya dan paling mulia ialah apa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya ahli sunnah rahimahullahu ta'ala, tatkala karena beliau menjadi contoh lis sunnah, misalan lis sunnah, mempraktekkan sunnah dalam bermuamalah kepada wulat, penguasa. فلقد تبنى الولاة في زمانه أحد المذاهب الفكرية السيئات. Sungguh di zaman beliau, tabannal wulat, pemerintahan ditegakkan di atas salah satu madhab pemikiran yang jelek. Wa hamalun nasa alaihi bil quwwati was sayfi. Manusia digiring kepada madhab itu dengan kekuatan penindasan, wasayf, dengan pedang, dengan ancaman pedang. Wa uhriqat dima'u jammin ghafirin minal ulama'i bisababi dhalika. Dan
uhriqat, ditumpahkan darah-darah banyak, jamin ghafirin, dan banyak darah ulama yang ditumpahkan karenanya. Wa furidal qawlu bi khalqil Qur'anil karimi alal ummati, dan diwajibkan atau dijadikan perkataan bahwa Al-Quran adalah makhluk menjadi wajib bagi umat. Wa kurrira dzalika fi katadibis sibyani, bahkan dijadikan sebagai muqarrar atau kurikulum di kutab-kutab, katadib, kutab taman belajar anak-anak. Ila ghairi dzalika minat tammati wal adhaimi, demikian selanjutnya berupa malapetaka dan bencana yang timbul ketika itu. Wa ma'a dzalika kullihi fal imamu Ahmadu la yanzi'uhu hawa wa la tastajishuhu al-awasifu. Meskipun demikian, Imam Ahmad tidak memperturutkan hawa nafsunya, tidak pula dikuasai oleh emosi yang membara. Bal sabata ala sunnati li'annaha khairun wa ahda, fa'amara bitta'ati waliyil amri wa jama'al ammata alaihi wa waqafa kal jabalis hamikhi fi wajhi man arada mukhalafatal manhajin nabawiyyi was siyari salafiyyati. Bahkan beliau tetap teguh di atas sunnah, karena sunnah itu lebih baik dan lebih memberi petunjuk. Maka beliau memerintahkan untuk tetap taat kepada pemerintah dan menyatukan manusia, menyatukan ammah di atas prinsip ini. Dan beliau tetap tegak bagaikan gunung yang kokoh fi wajhi, di hadapan orang-orang yang menginginkan menyelisih manhaj nabawi dan juga jalan hidup salafiyah. Insiyaqan wara al-awatifil mujarradati an quyudil kitabi was sunnati awil madhahibi thawriyatil fasidati. Karena insiyaqan, menuruti, wara al-awatifi, di hadapan perasaan emosional semata yang terlepas dari tuntunan Alkitab dan Sunnah, atau juga tertipu dengan madhab-madhab pemikiran revolusioner yang rusak.
Yaqulu Hanbalun rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Hanbal rahimahullah, ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil Wasiqi ila Abi Abdillahi yakni al-Imam Ahmad bin Hanbalin rahimahullahu ta'ala, wa qalu lahu innal amra qad tafaqama wa fasha ya'nuna idharal qawli bil khalqil qur'ani wa ghayyara dhalika wala narda bi imaratihi wala sultanihi. Ijtama'a fuqaha'u, para ahli fiqih Baghdad bersepakat untuk menemui Abi Abdullah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan mereka berkata kepada beliau, ya, fi wilayatil Wasiq, tentang kepemimpinan al-Wasiq billah. Mereka mengatakan, sesungguhnya perkara ini telah tafaqoma, telah memuncak dan tersebar, yakni ucapan Al-Quran adalah makhluk dan juga perkara lainnya, dan kami tidak ridho dengan kepemimpinan dan juga kekuasaannya. Maka apa jawab Imam Ahmad? Fanadharahum fi dhalika wa qala alaikum bil inkari fi qulubikum wa la takhla'u yadan min ta'atin wa la tashukku asal muslimina wa la tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum wangduru fi akibati amrikum wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajirin. Maka beliau mendebat mereka dan berkata, wajib atas kalian untuk mengingkari di dalam hati-hati kalian dan janganlah kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepada pemerintah. La tashukku asal muslimina, jangan kalian memecah belah persatuan kaum muslimin. Jangan pula kalian menumpahkan darah kalian dan darah sesama kaum muslimin ma'akum. Wangduru, renungkanlah oleh kalian akibat yang akan timbul dari apa yang kalian berbuat. Wasbiru, bersabarlah kalian sampai yastari habarun, orang-orang yang baik hidup tentram, wa yustaraha min fajirin, dan juga selamat dari orang-orang yang fajir. Wa qala laisa hada, yakni nasa aidihim min ta'atihi sawaban, hada khilaful athari. Dan beliau berkata,
dan juga berkata laisa hadza, yakni hal ini bukanlah, maksudnya adalah melepaskan ketaatan, melepaskan tangan mereka dari ketaatan kepada pemimpin bukanlah suatu yang benar, sawaban. Hada khilaful asar. Ini adalah tindakan yang menyelisihi asar. Fahadihi suratun min awra'is suwaril lati naqalaha an-naqiluna tubayyinu madah ihtimamis salafi bihadal babi. وتشرح صراحة التطبيق العملية لمذهب أهل السنة والجماعة فيه. Ini adalah suar, gambaran dari kasus yang terindah, aura, yang menakjubkan, yang paling indah, yang dinukilkan oleh para penukil. Tubayyinu maddah timami salaf, menjelaskan bagaimana perhatian salaf terhadap bab ini, bab ketaatan kepada pemerintah. Watasrahu, dan semua ini akan sorohatan, dan ini tasrahu menjelaskan dengan tegas. At-tatbiqul amali, praktek amal, praktek amal madhab ahli sunnah wal jamaah di dalam muamalah terhadap penguasa kaum muslimin. Dan insyaallah kita lanjutkan.